Saudara kita ini lebih akrab dengan terjemahannya, tidak begitu akrab dengan aslinya. Kita ini lebih akrab aslinya, tidak mengerti maknanya. Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Menahem Ali sedang membandingkan agamanya dengan keyakinan orang lain, yaitu Kristen. Jadi, Ustadz Menahem Ali sedang membahas mengenai kitab suci Islam dan juga Kristen. Nah, menurut Ustadz Menahem Ali, ada yang salah nih ketika memahami kitab suci masing-masing. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Kitab Kejadian, aslinya itu adalah Sefer Bereshit. Kitab Keluaran, Sefer Shemot. Kitab Imamat, Sefer Wayikra. Tapi tidak ada itu seorang pastor atau seorang pendeta bicara kepada jemaat atau umat, mengatakan begini, mari kita buka Sefer Bereshit. Itu umatnya bingung, apa itu Sefer Bereshit? Hanya terjemahan saja langsung. Mari kita buka kitab Kejadian. Ini beda dengan kita, seorang ustadz. Mau siapapun ustadznya, pasti berkata, mari kita buka surah Al-Baqarah. Begitu kan? Ayo, coba ada nggak ustadz mengatakan begini? Saudara-saudara, mari kita buka surah sapi betina. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Kita ini lebih akrab dengan bahasa aslinya. Saudara kita ini lebih akrab dengan terjemahannya, tidak begitu akrab dengan aslinya. Kita ini lebih akrab aslinya, tidak mengerti maknanya. Iya kan? Berarti yang harus dibenahi itu apa kita ini? Memahami maknanya. Jadi jangan bangga dengan yang ori, tapi juga harus tahu maknanya. Kalau saya lihat sepertinya Ustadz Menahem Ali ini sedang putus asa dengan umatnya ya. Karena ternyata banyak umatnya yang tidak paham arti dari bahasa asli kitab sucinya. Dan kemudian dia membandingkan dengan orang Kristen. Menurut dia, orang Kristen ini terbiasa dengan bahasa terjemahan, tapi tidak terbiasa dengan bahasa asli. Sedangkan umat Islam, menurut Ustadz Menahem Ali, itu terbiasa dengan bahasa aslinya, namun tidak mengerti arti dan maknanya. Jadi, jangan sombong kalau mengerti bahasa aslinya, originalnya begitu ya, original teksnya. Kan biasanya mereka begitu ya. Mana original teksnya? Nah, kenapa orang Kristen itu tidak diwajibkan untuk memahami atau bisa membaca dalam bahasa aslinya? Karena percuma kalau hanya bisa membaca saja dalam bahasa aslinya, namun tidak mengerti arti dan maknanya. Kalau tidak mengerti artinya, bagaimana kita orang Kristen bisa melakukannya? Ya tidak bisa, karena cuma bisa membaca dalam bahasa aslinya. Oleh karena itu, Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia pun ada banyak ya. Ada terjemahan baru, firman Allah yang hidup, ada seleber, dan lain sebagainya. Dan itu tidak masalah, kita bisa membandingkan satu dengan yang lain. Dan menurut saya itu sebuah kekayaan dalam penerjemahan. Namun tetap ada bahasa aslinya. Nah, bahasa Indonesia saja, kadang orang susah untuk mengerti, untuk memahami. Kadang males untuk membacanya kan orang-orang Kristen ini. Apalagi kalau diberikan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramek, ya pastilah nggak dibaca itu Alkitab. Saya yakin itu. Nah, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sekali lagi ya supaya umat Kristen itu paham mengenai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini diwahyukan kepada kita, kepada orang percaya ini, kepada manusia itu supaya kita mengerti apa yang dimaksud di dalamnya, mengerti isi hati Tuhan kepada umatnya. Mari kita bersama-sama melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan demikian, segala tulisan diilhamkan Allah. Ini menarik ya di sini. Jadi kata diilhamkan dalam bahasa Yunaninya itu theopneustos. Artinya dihembuskan langsung oleh Allah. Jadi segala tulisan atau firman Allah yang tertulis ini itu semuanya keluar langsung dari mulut Allah.
Berarti ini semuanya difirmankan langsung oleh Allah. Jadi ini Alkitab itu adalah firman Allah. Dan kemudian firman Allah ini bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah itu untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar orang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, di sini dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Jadi setiap kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita itu seperti diingatkan ya, oh ternyata aku berdosa, ternyata aku salah setelah membaca Alkitab. Jadi kita diinsafkan dari segala dosa-dosa kita oleh Roh Kudus ketika kita memahami firman Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan ini mengubah hidup seseorang yang jahat, yang tidak punya aturan, yang suka berbohong, suka berzinah. Nah, ketika membaca firman Tuhan itu firman Tuhan punya kuasa untuk merubah hidup seseorang dari yang buruk menjadi lebih baik. Jadi ini manfaat dari ketika kita membaca firman Tuhan. Hidup kita diubahkan. Selanjutnya, di sini dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, menariknya adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita itu dituntun, kita itu dididik untuk tinggal dalam kebenaran. Jadi jangan lagi hidup menurut cara hidup kita yang lama, yang jahat itu. Tapi dalam cara hidup yang baru, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi ini kenapa alasannya semua orang harus memahami firman Tuhan ini ya. Sehingga firman Tuhan ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali tadi itu ya. Kalau umat Islam itu terbiasa dengan bahasa aslinya, namun tidak mengerti maknanya. Jadi ya saya tidak mau tahu, tidak mau ikut campur lah. Ini urusan Ustadz Menahem Ali dan umatnya lah ya, mengenai paham bahasa asli, namun tidak memahami arti dan maknanya. Nah bagi saudara kita ini kan memang yang penting baca bahasa aslinya kan, mengenai maknanya ya nanti ya urusan ya enggak tahu lah itu ya urusan mereka lah ya. Jadi kalau kita berbeda dalam memahami firman Tuhan. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.